Sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya sehat. Itu. Sementara saya sebagai kepala di sini akan melindungi warga saya juga. Warga-warga ini bakal ngeganggu saya. Tidak perlu. Apalagi sahabat-sahabat aneh sudah. Udah di live ini tuh. Aman ya. Mikrofon semua audio karena kita akan mendatangi. Mungkin di sini kameramen. Ramai juga kampung Bapak ya di sini ya. Ya lumayan, Pak Ustadz. Berapa kepala keluarga di sini, Pak? Untuk di sini mungkin ada 40. 40 ya. kepala keluarga. Lumayan sih agak ini. Ramai juga. Iya. Jadi boleh saya live streaming ya, Pak? Boleh, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini Ki Mercon bersama Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, namanya Bapak siapa Pak? Boleh diperkenalkan? Bapak Sarip. Bapak Sarip. Ya. Bapak Sarip adalah kepala desa di sini. Ya, betul. Jadi malam ini Ki Mercon akan diantar oleh Bapak Kepala Desa, Pak Lurah, ke rumah Ketua Wahabi. Ya. Yang mana anaknya meninggal dunia kemarin malam itu oleh dukun santet. Nah, jadi Ki Mercon mau takziah, mau tahlil, mau berbela sungkawa, mau sedekah, mau kirim doa. Kira-kira apa respon daripada sahibul musibah gitu. Nah, makanya Ki Mercon ditemani oleh Bapak Kepala Desa gitu. Oke. Jadi mohon maaf Bapak. Iya. Kalau mohon maaf ya sebelumnya kalau masuk ke desa saya ke sini. Karena di sini tidak diperbolehkan merokok apa gimana apa Pak. Sebelum itu juga mohon maaf Pak ya. Kalau Bapak mau silaturahmi kalau di sini gitu ya, kalau mohon maaf kalau tidak sebenarnya untuk merokok. Karena di sini kami melarang untuk merokok. Oh, jadi nggak boleh merokok. Iya. Apalagi gitu, kita mau ke rumah sesepuh atau ketua di sini. Iya, Bapak gitu. Peraturan di sini gitu, Pak. Gitu. Pak, Iya, gitu, iya. Gitu. Jadi nggak boleh ngerokok ya? Iya. Oh, jadi saya sekali lagi mohon maaf Pak ya. Ya, tidak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Ya saya namanya baru tahu kampung ini melarang rokok gitu ya. Iya, karena jadi mohon maaf tadi kami bid'ah. Bid'ah, ya bid'ah. Sebelumnya saya mohon maaf karena kebiasaan saya di sini. Ya nggak apa-apa Pak. Bid'ah gitu. Ya jadi ya saya sekali lagi minta maaf karena saya nggak tahu. Jadi minta maklum ya tadi saya ngejak beberapa rokok gitu ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Tapi benar Pak, warga Bapak di sini tadi ada yang meninggal. Ada Bapak. Silakan Pak Ustadz, nanti saya antar ke rumah warga saya. Iya. Anaknya Ketua Wahabi itu ya. Betul. Yang meninggal. Iya. Namanya Ustadz Sarip. Sarip. Sarip Bapak ya? Iya, yang meninggal Ustadz Sarmin. Ustadz Sarmin. Iya. Ya. Ya udah Pak, kita nggak usah lama-lama. Tapi Bapak bisa ngejamin saya ini nggak ada kekerasan di sini Pak? Insya Allah nanti saya mungkin kalau apabila ada yang ini nanti saya bilang. Tapi Insya Allah lah, mudah-mudahan tidak terjadi hal di belakang kita juga rame itu ya. Iya, mudah-mudahan. Jadi saya harus matikan HP ini Pak ya? Iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak saja. Iya. Mercon di sini karena kami itu untuk merokok, TKP sementara menurut kami bid'ah. Iya. Gitu. Mungkin Bapak Lurah sendiri mendengar kabarnya anaknya Ustadz Sarmin ini mungkin viralnya, hebohnya, meninggalnya karena saya gitu. Isunya begitu juga sih isunya, tapi untuk jelasnya sih nanti kita pertanyakan aja. Iya. Tapi cuma isu-isu kan. Untuk jelas ke pastinya saya juga belum ini sih, cuma isu doang. Iya. Nah, silakan ke Mercon, nanti kita menemuinya gitu. Iya. Jadi Pak RT juga udah di sana. Ada. Nah, jadi kita minta dampingan. Kita kesini bukan mau ribut, kita mau silaturahmi begitu Pak ya. Mangga, ya. Ya sudah, ayo mari Pak, bisa diantarkan tempatnya. Iya, mangga. Oh, ini ada tenda juga ini ya. Iya. Tapi ada yang nongkrong juga itu ya. Tentunya. Yang mana rumahnya? Sebelah sini, Pak Mercon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya sehat. Kak, sadayana punten. Ya. Ini sedang apa di sini rame-rame? Ini kita lagi ada acara ini, selamatan yang udah meninggal anaknya. Oh, rumahnya Ustadz Sarmin. Ya, betul. Iya. Saya boleh duduk? Oh, gitu. Bener ini
di sini ada yang meninggal dunia? Iya betul. Anaknya Ustadz Sarmin itu ya? Iya. Meninggalnya tadi dikuburnya kapan? Tadi sore dikuburnya. Tadi sore? Iya, kuburnya tadi sore. Sudah beres dikuburin? Sudah beres? Sudah. Yang gali kuburnya siapa, Bapak? Iya, kami. Berapa meter itu ngegali kuburnya, Pak? Sekitar 2 meter, semeter setengah lah. Semeter setengah. Ini sedang jaga-jaga apa gimana? Iya, kita lagi biasa aja nongkrong ya di depan, lagi jaga-jaga. Oh, lagi nongkrong. Enggak baca Yasin, tahlil gitu? Oh, tidak boleh itu haram. Apa itu? Bid'ah. Bid'ah. Iya. Tidak ada yang dalam ajaran kami itu. Haram. Haram itu. Terus nggak ada 7 hari, 3 hari juga nggak ada. Ada. Terus ya begini aja ngelamun gitu. Iya. Waduh. Saya boleh ngerokok di sini? Wow. Nggak boleh. Haram itu bid'ah. Nggak boleh ngerokok. Iya. Bener Pak ya? Dari mana, Pak? Oh, saya dari Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Ya, nama saya Kim Mercon, saya dari Rangkas Bitung, Majak, Kabupaten Lebak. Oh, ternyata antum ini ya. Yang Apa tuh? Kemarin nyantet anaknya itu ya. Oh, aneh nggak nyantet. Justru anaknya Ustadz Sarmin itu yang nantang dukun santet. Antum jangan bohong ini antum. Aneh serius, aneh nggak bercanda. Terus di dalam ada siapa? Ada bapaknya di dalam. Keluarganya. Jadi kalau ada yang meninggal ya udah begini aja. Keungen ya. Cek Sunan nama keungen ini Pak Lurah ya. Ya beginilah kalau di daerah kami, kampung itu kayak gini. Sepi. Ya, gitu. Nggak ada asap, nggak ada kopi-kopi acan Pak Lurah ya. Terus itu berlebihan. Berlebihan. Memakan biaya. Memberatkan musibah. Gitu. Boleh. Ya. Gimana kalau saya kan Kim Mercon nih tamu jauh-jauh ke sini. Gimana kalau kita ngobrolnya di dalam boleh apa enggak itu kira-kira? Ya silakan untuk satu rame, mangga. Boleh. Kalau pengen dipanggil Pak Ustadz Sarminnya, mangga kalau tidak keberatan gitu. Karena Kim Mercon mungkin pengen silaturahmi, rencananya emang terserah ke keluarganya gitu. Oh gitu. Kita ke dalam aja. Mangga gitu. Kim Mercon bisa dipanggil apa Kim Mercon langsung silakan. Panggil dulu aja. Bapak warga di sini? Iya. Udah lama di sini? Lama ya. Silakan Pak, masuk aja Pak. Masuk aja. Ya. Mari Pak Lurah. Silakan nih, Pak Lurah. Mungkin coba. warga ada yang mau ikut masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat. Punten. Sehat, betul. Di sini Pak Lurah. Ya, siap. Mana yang namanya Ustadz Sarmin? Ani. Oh, ente. Bener anak ente meninggal dunia? Benar. Benar. Sudah dimakamkan? Oh, sudah. Jadi begini ya, Pak Ustadz Sarmin, saya Kim Mercon dari Rangkas Bitung, jauh-jauh ke sini ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya anak Bapak. Cuman beberapa anak buah Pak Sarmin itu nuduhnya ke saya aja. Ngacak-ngacak padepokan saya, ngancurin mobil saya, katanya saya yang melakukan atau menyebabkan meninggalnya anak Bapak. Gitu. Saya minta maaf, makanya saya datang ke sini bersama Pak Lurah di sini untuk meluruskan masalah ini. Bahwa anak Bapak mungkin meninggal yang pertama udah ajalnya aja kali Pak ya. Yang kedua itu disantet sama dukun santet yang paling ganas. Apa ini tuh santet? Tadi gini, ini orangnya. Ini orang yang kemarin. Antum Ustaz jangan percaya sama dia. Yang percaya. Ini yang udah matiin anak antum ini Ustaz. Mereka ini ajarannya sesat. Karena Anda tahu. Jadi Ustadz Sarmin harus bertindak. Paham? Ini orang yang kemarin nih. Ini. Bukan aneh. Ini. Mohon maaf ya. Udah jujur aja ini orangnya. Mohon maaf bukan. ya. Mungkin ke sini Pak Ustadz Mercon ini untuk klarifikasi untuk meluruskan.
gitu Terus? untuk keterangannya. Makanya kata Ustadz Kimercon bahwa penjelasan beliau katanya yang Bapak Ustadz Sarmin itu meninggalnya bukan sama Kimercon gitu. Jadi kesini dia mungkin tidak merasa enak gitu, makanya memberanikan diri untuk satu rame untuk para Ustadz di sini untuk serami untuk meluruskan apa yang dipitnahkan sama Kimercon gitu, Kimercon. Iya betul. Tidak, kalau Ini bela sungkawa apa ngeledek? Aneh kesini nggak mau ngeledek, maksudnya justru aneh dengan rendah hati, keikhlas lillahi ta'ala datang ke sini untuk mengucapkan bela sungkawa. Saya mau kirim Fatihah di sini boleh? Usah. Haram. Ngirim tahlil, tawasul, Haram, itu bid'ah. dan saya juga bawa bingkisan sedikit sedekah. Usah. Bidah itu bidah. Tidak Bawa boleh dia itu. bawa sono. Kami tidak perlu sedekah. Di sini tidak ada. Diharamkan. Ada hadisnya tidak boleh. Paham ente? Terus maksudnya antum manggil warga di sini di luar suruh masuk semua berdiri, maksudnya gimana? Mereka masuk sini. Masuk sini. Masuk. Maksudnya nuduh saya yang nyantetnya gitu? Ya, Ini orangnya. Ustaz, jangan percaya sama Ustaz. Ntar dulu, tenang ya Tenang Pak ya. dulu, tenang ya. Ini warga. Berdiri aja, berdiri. Saya sebagai kepala desa di sini Ya. bertanggung jawab untuk keamanan di sini. Nah. Kita obrolkan, selesaikan dengan cara baik-baik yang keluargaan, dengan ada kerasan dulu, gitu ya. Apa yang dikatakan para ustadz ini mungkin bukannya saya memenangkan Pak Kimercon di sini, bagaimanapun ini warga saya juga, otomatis kan. Jadi saya pengen menengahi, gitu. Jangan sampailah melakukan kekerasan, hal yang tidak diinginkan, gitu. Kimercon kira-kira ya. Iya. Gitu. Jadi tadi saya juga di luar sudah memperlihatkan videonya ke Pak Lurah. Jelas-jelas disantet sama dukun Ya. santet. Oh, tidak. Betul. Ini dukun santet. Karena apa? Sahabat aneh pernah melihat bahwa bersama dukun itu ada santet juga, santet Kimercon. Dan dia pun ada. Ada pun ada. Jelas. Ada, buktinya. Ya dukun Ustaz ya. Dukun sesat. Warga maksudnya apa nuduh saya ini? Ini warga orangnya. Ini warga orangnya. Ntar dulu, tenang Tenang dulu, tenang ya. Tenang. Pak ya. Saya di sini sebagai kepala desa tetap bertanggung jawab untuk keamanan. Kimercon tenang Ya. aja dulu. Tenang ya, tenang dulu. Jadi begitu, sekali lagi, apa kita perlihatkan aja video anak Bapak Ustadz Sarmin, videonya kita lihat, kira-kira ilustrasinya itu kayak gimana? Apakah Tidak perlu. Tidak perlu. Sudah jelas, sudah jelas. Sudah jelas. Ante yang santet. Nah, Antum jangan terpengaruh oleh omongan dia Ustaz. jadi warga-warga sini jangan terpengaruh sama Kimercon ini. Paham? Betul. Karena dia pelakunya bersama dukun santet itu bisa meninggalnya anak Pak Sarmin. Karena aneh tahu. Aneh tahu, sahabat aneh pernah melihat. Paham Pak Lurah? Itu ajaran Kimercon itu sudah menyimpang. Ya, betul. Masa ajaran dia ziarah ke makam dihalalkan, sholawat dihalalkan, itu hukumnya haram bagi kami. Betul. Itu bid'ah. Paham Pak Lurah? ya sekarang gini, aneh kesini bukan mau debat masalah tahlil, maulid nabi, rajaban, sholawatan. Aneh kesini ingin meminta maaf beribu-ribu maaf kepada Pak Ustadz Sarmin. Anaknya meninggal dunia, saya minta maaf. Kira-kira Pak Ustadz sebagai orang tuanya, apakah Pak Ustadz memaafkan saya? Oh, tidak. Tidak perlu. Tidak. Gini aja Pak Ustaz. Kalau dia mau dimaafkan sama antum Pak Ustaz, dia harus mengikuti aliran antum. Betul. Betul. Tidak saja. Ini masalah nyawa. Iya nyawa, Makanya betul. itu kayak gitu. Makanya saya nggak anggap remeh ini, makanya saya datang gitu. Gimana Ustaz Sarmin? Katakan. Bisa dimaafkan, cuma harus ikut sama kita. Ya, harus ikut ajaran kita. Maksudnya bagaimana Pak Sarmin? Bisa dimaafkan nih. Bisa dimaafkan? Cuma ikut ke aliran Kita. Aliran di sini. ajaran kita. Dan saya boleh bertanya, bapak-bapak di sini ikut aliran di sini juga? Ya, betul. Mereka di sini Iya. sudah lama ikut aliran kami. Makanya mereka bila mana ada keluarganya yang mati, yang nikah itu tidak boleh ditahlilkan, tidak boleh diziarah di makam, itu bid'ah. Bahkan mereka pun yang punya anak perempuan itu diperbolehkan memperbanyak suami, itu halal lebih halal. Yang tidak boleh suami memperbanyak istri itu haram bagi kami.
Ya, Paham, Pak Lurah? jadi gini Pak ya, mungkin masalah aliran-aliran kepercayaan perempuan boleh nikah dengan banyak laki-laki kan poliandri. Itu kan saya nggak mau ngebahas masalah itulah. Yang penting karena kan kita juga lagi berkabung gitu. Solusinya gimana ini menurut Pak Lurah? Saya dituntut atau dituduh untuk melakukan ya meninggalnya anak Pak Ustadz Sarmin ini. Jadi baik lagi ke pihak masing-masing. Kalau saya menuntut haknya kayak Pak Ustadz Sarmin, bisa dimaafkan asal mengikuti ajaran Pak Sarmin. Cuma kan saya tidak bisa memaksakan bahwa Kim Merchon harus mengikuti. Nah, Gitu saya baik lagi ke Kim Merchon. iya. Gitu kan saya gimana Kim Merchon harus sesuai kepada saya kan saya harus menengahi. Iya, Terus saya betul. tidak bisa menuntut haknya Kim Merchon harus memaksa ikuti aliran Pak Sarmin gitu, karena di desa saya ini bermacam-macam gitu. Jadi Pak Ustadz Sarmin sekali lagi untuk mengikuti aliran Ustadz Sarmin di sini ya saya masih berpikir dulu. Gitu. Itu benar ini. Nah, Benar ini. Benar ini. tidak bisa seperti itu. Tidak bisa itu. Ini menyangkut anaknya Pak Sarmin. Paham? Nah, dia harus ikut aliran kita. Kalau dia mau maafkan Pak Sarmin, dia harus ikut. Paham? Nah, Jadi Pak Lurah mediatornya kan Pak Lurah nih, tapi mereka tetap aja memaksa gitu Pak Lurah. Jadi baik lagi ke Kim Merchon sama Kak Sarmin. Kalau cara begini mungkin kita harus ada lagi untuk mediasi dari beberapa pihak Kim Merchon. Kayak ini kan harus menuntut harus wajib mengikuti kalau harus minta maaf kan. Ya. Tapi Kim Merchon kan harus berpikir dulu kan, tidak mau mengikuti langsung kan. Ya. Nah, ya saya baik lagi ke Kim Merchon sama Ki Sarmin. Apakah hari ini nggak bisa gitu kan? Karena kisah Kim Merchon pengen mikir dulu gitu. Tapi ini Ustadz Sarmin dan anak buahnya ini kayaknya mau instruksi warga yang di belakang ini harus juga memaksa, kayaknya disuruh ngomong juga untuk saya ikut. Paksa aja warga. paksa aja. Paksa aja dia. Warga. Ikut aja paksa. Maksudnya ikut gimana ya para warga ini? Paksa. Ikut aliran kita. Ikut aliran kita aja. Nah, Kalau nggak ikut nggak bisa pulang saya. bisa bahaya. Karena warga di sini sangat banyak warganya. Awas mukanya pada mau itu. Nah, Jadi gini warga ya, kan saya nggak salah gitu loh. Para warga saya nggak salah. Jadi duelnya itu antara dukun santet dengan anak Ustadz Sarmin ini. Bohong dia. bohong. Marah aja dia marah. Marahin aja udah. Oh gitu. Bohong itu. Ini bersekongkol dengan dukun santet. Hah? Jadi warga juga jangan terprovokasi oleh tokoh di sini. Saya lihatkan aja videonya ke para warga di sini. Ya, Nggak usah. itu video palsu itu. Nah, Udah ada buktinya. Gimana itu Pak Lurah? Kira-kira saya kasih tunjukin ke warga? Nggak usah itu, nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. gimana Terus ente? gimana nih Pak Lurah? Warga juga kan udah marah juga, memaksa saya nggak boleh pulang juga kan sampai masalah ini beres gitu. Pak Lurah itu tidak melihat, tapi Ya. sahabat-sahabat aneh itu melihat dengan jelas. Nah, karena santrinya si Merchon bersama dukun itu. Lantas kenapa anaknya Pak Sarmin bisa meninggal? Iya. Itu akibatnya dukun santet bersama santrinya Kim Merchon. Iya. Makanya Kim Merchon ini mungkin bersekongkol. Yang pasti dia bersekongkol dengan Iya, dukun santet. betul. Nah, ini Betul, juga. bersekongkol ya. Nah, Dengan dukun santet gitu. Terus maaf lagi ini ya, apabila Kim Merchon tidak mau kan, sementara harus mengikuti ajaran di sini, sementara apabila tidak mau akan dilakukan kekerasan. Sekarang kita negara hukum. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan sama Kim Merchon, kan nanti warga kita juga yang repot, nanti dipanggil. itu udah Nggak ada, jelas. nggak ada urusan hukum. Nah, tidak ada. Udah jelas anaknya Pak Sarmin ini sudah tidak tiada. Nah, Iya, Pak. paham. Andaikan Kim Merchon tidak bisa pulang sekarang, ya, bagaimanapun ini warga saya, gitu kan. Terjadi karena Kim Merchon tidak mau mengikuti aliran, ya Ki Sarmin, Pak Habib, gitu kan, akan dilakukan hal-hal yang tidak ingin kekerasan kan. Nah, pasti. Nah, itu kan otomatis akan melakukan melanggar hukum. Maksud saya begitu. Sementara saya sebagai kepala di sini akan melindungi warga saya juga, tidak mau tersangkut hukum. Tapi warga di sini tidak terima. Tidak terima, malah warga sini ngotot. Nah, bahkan Ustadz Sarmin juga. Iya. Ya, Ustadz Merasa Sarmin. dirugikan ya. Nah, Gimana, Kim Merchon? Jadi Pak Lurah begini, Heeh. kalau saya kan
orangnya itu pasrah ya, selamat urusan Gusti Allah ya. Ya. Mereka di tempat saya aja berani ngacak-ngacak urusan Ya. mobil, ngebakar padepokan saya, bahkan nyerang saya berkali-kali, memfitnah saya. Saya di rumah juga berpikir, wah kalau saya masuk ke tempat ini pasti mereka lebih anarkis. Ya. Cuman saya makanya yang saya kejar dulu Pak Lurah dulu gitu, supaya masalah ini benar-benar real. Saya nggak mau masalah ini dibawa-bawa sampai ke akhirat, cukup di dunia aja gitu. Saya kesini minta maaf tapi tidak dimaafkan, gitu. Bukan tidak dimaafkan, tapi antum harus mengikuti dulu ajaran kami. Barusan kami maafin. Jadi Pak Lurah itu salah kalau ikut ajaran sama Ki Mercon. Lebih baik Pak Lurah ikut ajaran kami. Betul. Aliran kami, betul nggak? Betul. Enggak, sebenarnya begini, Pak Lurah juga sudah melarang saya untuk Merokok. nggak boleh ngerokok. Masuk ke sini, saya menghargai Pak Lurah. Rokok saya matikan, saya main HP dimatikan. Gitu, Pak Lurah ini jangan, saya bukan ngebela Pak Lurah. Pak Lurah ini sudah ya mengikuti tokoh-tokoh kalian ini di sini gitu loh, menghargai kalian. Tapi pertimbangkan oleh kalian, Pak Lurah, tolong didengarkan juga ucapannya. Iya. Kepala desa kita juga kan harus nurut, gitu. Tapi Betul kan, nggak? lantas apa? Kenapa Ki Mercon sama Pak Lurah? Nanti Pak Lurah yang membawa Ki Mercon ke sini. Jadi Kan begini, terima. bukan masalah saya yang bawa. Ki Mercon selalu terami ke saya, menanyakan bahwa warga saya benar warga di sini ada yang meninggal karena isunya disantet sama Ki Mercon, gitu. Saya cuma menanyakan, iya isunya begitu. Terus Ki Mercon untuk klarifikasi datang ke rumah Ki Ustadz Amin. Sarmin untuk menjelaskan bahwa untuk meluruskan bahwa kisah Ki Mercon itu tidak apa yang disangkakan sama Ki Sarmin sama Ki Mercon gitu. Tapi kan sahabat-sahabat aneh pernah melihat. Iya. Sahabat aneh melihat bahwa mereka ini sama santrinya juga. Terus Jelas dia yang menyantet. terus ada tuntutan kan bisa dimaafkan sama Ki Sarmin dan Habib, cuma harus mengikuti aliran di sini. Begitu. Mal itu. Cuma kan namanya manusia, Ki Mercon juga harus berpikir. Tapi kenapa Pak Lurah bela-belain Ki Mercon? Saya tidak membela. Jadi berilah dia hak juga untuk berpikir, gitu Bang kira-kira. Apakah gimana bisa? Waktu Pak Lurah juga dulu ketika mau masuk aliran kalian kan berpikir juga. Iya. Ini Pak Lurah. Ya. Pak Lurah kan berbicara dengan soal berpikir. Ya. Apakah dia berpikir sebelum menyantet anak Pak ini, Pak Sarmin ini? Pak Sarmin ini? Ya. Berpikir tidak sebelum bertindak. Kalau saya ngomong Pak Ki Mercon menyatakan tidak lihat dengan kasat mata langsung. Saya lihat langsung membunuh anak istana mengantar tidak lihat. Ya. Tapi kalau dialog kayak gini menanyakan head to head langsung Ki Mercon sama Ki Sarmin, kayak saya dengar. Makanya saya untuk menanya bukannya membela saya, bukannya membela. Makanya berilah Ki Mercon ini untuk berpikir dulu. Gitu Ki Mercon kira-kira. Ya. Gitu. Atau untuk memberi penjelasan dulu apa gimana kira Ki Mercon? Ketika anak Ustadz Sarmin ini meninggal di tangan dukun santet, disantet, jeger. Saya tadinya nggak mau ke sini Pak, karena sikapnya itu emang, mohon maaf ya saya bukan menjelek-jelekan anak antum Pak Ustadz. Sikapnya itu dengan teman-temannya itu arogan, bertamu ke tempat saya tumbang kaki, mecahin gelas, nyiram saya pakai air, mobil digetok, produk saya kan sejualan madu juga dibakar. Tapi yakin Ki Mercon kan tidak membunuh anak Ustadz Ki Iya Sarmin? tidak. Nah pada saat kejadian kan di video ada. Ada videonya. Saya didatangi oleh gerombolannya Pak Sarmin, Ustadz Sarmin. Nah, mereka meminta pembuktian ilmu hikmah. Kata saya jangan, udah di rumah aja. Saya mau gerbek dukun. Ya. Tapi memaksa untuk ikut gerbek dukun. Akhirnya adalah dukun. Nah, nggak percaya nih gerombolan mereka pada tumbang tuh. Nah, masa saya yang dituduh? Gitu. Antum yang terprovokasi sama omongan. Betul. Omong kosong. Intinya kami tidak percaya namanya ilmu hikmah itu tidak ada. Paham? Kami tidak percaya. Nah, intinya Ki Mercon ini sudah bersekongkol dengan dukun santet itu. Paham? Pak Lurah? Jadi minta pertanggungjawaban atas kematiannya anak Pak Sarmin. Ya berupa materi aja kan saya juga mau tanggung jawab. Tidak boleh. Haram itu. Anda tidak boleh bayar mengikuti aliran kita. Jangan melihat banyaknya. Saya ikhlas lillahi ta'ala ingin sedekah. Tidak perlu. Tidak perlu itu berlebihan itu. Beda itu berlebihan. Mustik.
di sini musyrik Pasal di Becon. Pak Ustadz Sarmin Kalau ini untuk sudah- tahlil, Ya, memberi sedekah, itu bid'ah. Pantesan ini Untuk hari Ustadz malam Sarmin. pertama masih sepi Ya, aja. itu nggak ada. Gitu. Untuk apa bagi kami orang mati diajikan ditahlil itu nggak ada guna. Penting. Yang penting butuh keyakinan. Nah, tidak boleh ditahlilkan. Itu haram, bid'ah. Nah, Jadi Pak Ustadz Sarmin tetap sampai saat ini Pak Ustadz Sarmin tidak memaafkan saya. Tidak. jangan satu-satunya. Boleh memaafkan, yang penting ikut pilihan kita. Nah, boleh. Kalau gitu saya untuk istihoroh dulu, boleh saya sholat di sini? Boleh. Waktu itu istihoroh. Tidak boleh. Ada lagi aja itu. Nggak boleh sholat di tempat Tidak kalian? boleh. Tidak boleh. Tidak boleh sholat. Khusus anggota aja? Tidak boleh. Iya, Khusus iya, anggota iya. di sini aja. Yang lain tidak bisa. Paham ente? Haram. Bahkan sholat pun di masjid ajannya pakai speaker itu tidak boleh, di sini dicegah. Diharamkan. Gimana kalau warga kan belum tahu kronologi awalnya. Gimana kalau kita datengin dukun santetnya? Oh, nggak mau kita mah. Nggak Ini mau. dukun santetnya. Ini dukun santetnya, warga. Ini udah ada buktinya di sini. Betul. Nanti kita rame-rame, mudah-mudahan kita dengan baca sholawat, zikir, dukun santetnya bisa tumbang. Apalagi itu sholawat. Tidak boleh. Tidak boleh. Nanti kita bareng-bareng, mungkin dengan kekuatan doa kita bersama, para dukun santet di dunia ini hilang gitu. Gimana Tidak para perlu, warga? tidak perlu. Kosong itu. Nah, betul. Kamu yang nyantetnya. Nah, Bukan saya mas, videonya ada nih, saya lihat ini. Tidak perlu, udah jelas. Sudah jelas. Haram, bid'ah, nggak pakai HP. haram itu. Gimana Pak Lurah? Ya gimana, baik lagi. Karena saya udah menanyakan gitu, bisa dimaafkan, cuma harus ikut. Cuma yang dikhawatirkan apabila tidak mengikuti juga akan dilakukan hal kekerasan. Itu juga yang dikhawatirkan. Bagaimanapun ini warga saya, kalau akan terjadi gitunya, mungkin saya juga akan repot ke urusan hukum. Bahkan saya juga bingung juga nih gitu Pak Ustadz, harusnya gimana, kira-kira juga baik lagi ini saya gitu. Coba apa nggak ada kebijakan sama sekali di pihak Isamin, apa kimetnya harus gimana coba. Kalau saya nggak masuk aliran kalian akan ngacak-ngacak pada bukan saya mau. Jadi warga-warga Kami bertindak. warga-warga ini bakal ngeganggu saya. Bila perlu. Apalagi sahabat-sahabat aneh sudah ente siksa pun sahabat-sahabat aneh. Betul. Maka dari itu aneh pun akan kekerasan juga buat ente. Paham ente? Hah? Gimana kalau aneh minta waktu 7 hari untuk berpikir apakah aneh ikut aliran ente semua di sini? Gimana Ustaz Sarmin? Tidak boleh. Tidak boleh. Harus paham ini. Nah, Ini kan masalah keyakinan Pak Lurah, Iya, kan nggak betul. mungkin juga dipaksa gitu ya. Betul. Anda nggak tahlil nggak masalah, aneh juga nggak ngamuk-ngamuk. Ente nggak takjiah nggak masalah. Gitu ya. Di sini nggak muludan nggak masalah. Cuman mau kebagian okok dari haram jadah doang. yang penting Pak Lurah lebih baik ikut ajaran kami. Paham Pak Lurah? Tak boleh ikut bersama Kimucon. Pak Lurah sudah netral. Saya mau masuk ke sini tadi dimatiin rokoknya, Iya. disuruh Pak Saya Lurah. menghargai Gitu. Gimana Jadi- solusinya, opsinya ini? Keputusannya ente seperti itu. Tempo 7 hari. untuk Tempo berpikir. tempo 7 hari. Gimana Ustaz Sarmin? Bersediakah Sudah. aneh antum menerima bahwa tempo 7 hari? Hah? Kasihlah untuk berpikir gitu. Iya, untuk berpikir. Gitu Pak Ustadz Ini Amin. jelas ini. Jaminannya kan antum-antum semua udah tahu padepokan saya. Ya, tapi jangan anarkis besok-besok. Saya yang jamin mungkin Kimerjan. Iya. Apabila Tapi ini saya nggak percaya juga mereka sadis-sadis. nanti saya yang mendampingi lah. 7 hari tidak ke sini, padepokan kau akan saya bakar. Nah, Iya, insya Allah saya tiap malam ke sini. Cuman lebih bagus kita datengin aja dukun santetnya. Apa itu? Kamu yang nyantet. Kamu sudah jelas yang nyantet. Makamnya sekarang di mana anak Pak Ustadz? Tidak perlu tahu. Biar saya mudah-mudahan saya kirim Fatihah. Tidak boleh. Itu bisa menyelesaikan konflik kita gitu loh. Siapa tahu kuncinya dari takziah itu, dari ziarah itu kita jadi ukhuwah Islamiyah kita itu semakin erat. udah aneh bilang. Orang mati tidak boleh diziarahkan, tidak boleh diajikan dimakan. Itu bid'ah. Paham ente? Hah? Sebagai orang tuanya juga Pak Sarmin tidak boleh menziarahi anaknya sendiri. Karena itu haram. Sebab ini Pak Lurah tidak menemukan titik temu, karena kan kalau saya kan kulturnya itu
Ya. Ketika ada masalah ya kita tawasul ke makam-makam para wali, para kiai, gitu. Atau ada penjarahan di sini biar saya ziarah? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Gimana solusinya ini Pak Lurah? Ya karena di sini kan bermacam-macam gitu ya keyakinannya. Kayak di sini kan ya mungkin yang diceritakan tadi, gitu. Mungkin sebanyak lain. Cuma yang dibicarakan tadi mungkin nanti ada kebijakan dikasih waktu 7 hari. Apabila nanti Ki Mercon tidak datang lagi, mungkin apa yang dikatakan tadi Habib, Rumahnya akan dibakar. iya mungkin, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Itu yang penting pada sadar. Coba gitu. Itu syarat pertama ya. Yang kedua setiap malam harus ke sini. Betul. Bawa apa saya setiap malam ke sini? Tekan sampai. Kira-kira saya bawa apa ke sini setiap malam? Saya harus ke sini tuh untuk apa? Nggak usah bawa apa-apa. Nggak usah bawa apa-apa, yang penting ke sini. Yang penting ada penjelasan di sini. Untuk menegosiasi terus-terusan tiap malam ke sini. Tapi janji ini warga bisa diamankan. Tanggung jawab saya ini, Mak. Saya maksudnya ya tidak mau ada kekerasan karena kita kan negara hukum. Seperti itu. Gimana Pak Lurah? Ya. Ada lagi syaratnya. Yang penting saya dimaafkan, tapi jangan masuk aliran kalian juga. Yang ketiga apa syaratnya? Tidak bisa itu. Tidak bisa, harus ikut aliran kita semua. Betul. Ya, yang ketiga syaratnya Harus ikut aliran kita. Aliran kita. aliran. Keempat, Harus setiap hari ke sini. setiap hari ke sini untuk Walaupun tiap hari tiap satu malam sekali sini. untuk melakukan pembelajaran. Oh, jadi ada kajian-kajian tiap malam. Betul. Oh, yang ngajinya siapa ini? Referensinya mungkin kitabnya kitab apa, Pak? Langsung Quran hadis aja. Ada. Terjemah lain. Ada 3 kitab ya. Oh, Tarbiyah, gitu. Tabiah, Jahiliyah. Oh, itu. Bapak yang mimpin langsung pengajiannya, tausiah. Ini nanti pada ngaji semua besok malam juga. Oh, gitu. Mereka pun warga di sini sudah bisa membaca kitab-kitab jahiliyah, tarbiyah. Itu pun sama. Ya. Jadi selama seminggu saya tiap malam harus ngaji di sini, mendengarkan, nggak boleh ngedebat, nggak bisa pulang. Oh gitu. Ya sudah, saya siap syaratnya Pak Lurah. Ya. Terima kasih juga atas sering kesadarannya, Ki Mercon. Apa yang nanti disyaratkan tadi, ya mudah-mudahan lah. Nanti mungkin tiap malam Ki Mercon sementara sambil mempelajari. Ya. Itu untuk keyakinan, ya terserah nanti Ki Mercon gimana selanjutannya gitu. Ya. Cuma tuntutannya dari Ki Sarmin bisa dimaafkan asal mengikuti saja gitu Ki Pip ya. Kitabnya diperjualbelikan nggak biar saya ada pertimbangan terus? Tidak. Karena kan kita berbicara literalitas ilmu itu harus mempunyai referensi, kita harus punya redaksi. Tidak itu. Ini tidak punya. khusus aliran kami, kitab itu. Tidak sembarangan kita. Sembarangan. Boleh menjual tapi harus ikut aliran kami. Ya siapa tahu kan ada di toko kitab saya beli kan enak. Tidak ada. Karena kita harus sunnah wal jamaah tuh ngaji ya kitab ke kitab gitu. Tapi ya sudah nanti kita lihat aja besok mau ngajinya di tempat ini. Ya. Oh ya. Ini tempatnya. Ya sudah ya, gitu aja. Saya juga nggak bisa lama-lama. Ya. Saya permisi Pak ya. Mungkin saya malam ini belum dimaafkan, tapi saya akan berusaha mencoba besok lusa mudah-mudahan saya dimaafkan gitu Pak Lurah ya. Ya, silakan. Ya sudah, gitu aja. Ya Mas, ya mohon maaf Mas. Bawa dia semua. Warga ya, saya permisi nih ya. Pak Lurah, dampingin saya bukannya apa-apa ini, saya gemeter juga warga. Warga Bapak luar biasa bisa lihat kameramen. Ya. Oke. Kita ke tempat tadi aja Pak Lurah ya. Siap, Ki Mercon ya, Mangga. Oh, jadi gimana Pak Lurah itu? Ya. Serem-serem juga ya. Ya begitulah, untuk kan desa saya itu lumayan luas, cuma berbeda-beda kelompok, berbeda ajaran. Iya. Ya, yang didatangkan Ki Mercon ya begitulah. Cina Wahabi ahlinya begitu. Iya. Makanya segala bid'ah nggak pakai tahlil, untuk uang sholawat nggak pakai menguburkan, gitu Ki Mercon. Mudah-mudahan besok pagi di Padepokan saya juga nggak diserang sama mereka. Amin, amin ya. Atau besok malam juga ketika saya datang ke tempat Ustadz Sarmin tadi, mudah-mudahan saya juga mereka tidak anarkis. Ya. Seperti itu. Ya sudah Pak Lurah, terima kasih. Saya juga sebagai kepala saya sampai di sini, mohon maaf apabila ada kata-kata ke keluarga saya kasar tidak mengenakan di
Ki Mercon, Ya. saya juga mohon dimaafkan. Ya, Gitu, ya, ya. Gitu. Ya sudah. Minta dimaklum juga. Ya gitu. sama. Karena Waduh, mohon maaf lagi saya mungkin- juga nggak bawa apa-apa ke sini. Terima kasih atas kalian juga untuk meluruskan juga, ada Ya. niat baik juga. Saya Ya, ucapkan ya. banyak terima kasih keluarga saya Ki Mercon. Tapi Gitu. minta saran sama Pak Lurah, besok kira-kira saya bawa teman-teman spiritual nggak kira-kira? Apa sendiri aja sebaiknya demi keamanan ini, kira-kira gimana Pak? Ya mungkin saya kalau memutuskan harus bawa apa gimana, ya terserah Ki Mercon lagi lah. Iya, karena Pendapatnya saya terserah kan- Ki Mercon. saya kan waspada nih. Ah. Saya kan single player Ya, sendiri maka, gitu. mangga. Misalkan Ki Mercon membawa, ya mungkin mangga. Nanti saya yang mungkin agak membackup, takutnya ada hal yang itu gitu Ki Mercon. Ya. Ya terserah Ki Mercon. Kalau mau sendiri, mangga. Ya sebenarnya bukan bawa dekeng juga, maksudnya Bukan. kayak ya untuk menengahi aja Ya, konflik pribadi Ki Mercon dengan Ustadz Charmin. Ya. Ya sudah, lain kali besok ya insya Allah kita ketemu lagi di tempat di sini Pak ya. Terima kasih. Sudah, Amin. saya Ya. pamit ya. Ya, hati-hati Ki Mercon. Ya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matiin aja kameramen. Cara beli produk Ki Mercon di akun Shopee, ketik Ki Mercon Al Hikmah di pencarian Shopee, kemudian di situ akan muncul berbagai produk Ki Mercon, mulai dari madu, jamu sakti Ki Mercon, kemudian kapsul herbal daun kelor, kemudian kapsul herbal daun bidara, garam asma, kulit kijang, air karoma, semua ada. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit, medis ataupun non-medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.